Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan terhadap kitab Safinatul Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Kita kali ini akan membahas tentang haid dan nifas ya, tentang haid dan nifas. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang warnanya agak kehitaman dan berbau tidak sedap, ya, bukan bau darah segar. Dan yang mengetahui siklusnya adalah biasanya wanita itu sendiri. Yang mengetahui siklusnya, kebiasaannya setiap bulan itu wanita itu sendiri. Tetapi di satu momen, nah, nanti ada pada saatnya eh, darah haidnya itu tidak teratur, misalnya biasanya tanggal sekian tapi nggak haid, atau karena satu dan lain hal, misalnya karena sudah punya anak atau mendekati menopause atau yang lainnya, haidnya itu tidak teratur, atau karena pengaruh suntik misalnya, pengaruh yang lainnya, alat-alat kontrasepsi dan ini haid. Kemudian nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar akibal wiladah. Jadi karena melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Itu nifas. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Ya, ini nifas. Yang ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah selain keduanya. Ya, darah selain keduanya. Misalnya ada orang yang berpenyakit, mempunyai penyakit kista, ya, sehingga sering keluar darah dari kemaluannya dan lain-lain. Nah, ini namanya darah istihadah, darah penyakit. Dalam syariat itu tidak ada pembahasan terkait batasan, eh, waktu paling sebentar, waktu paling lama itu di secara nas ya, nas di nusus syar'i tidak dijelaskan. Dan apa yang akan kita jelaskan ini adalah penelitian ya dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau melakukan istiqra, ya. Di mana beliau itu dulu kan hidup di negara-negara, ya. Beliau itu hidup di banyak negara. Beliau hidup di Mekah, beliau juga di Madinah, pernah di Madinah, pernah tinggal di Baghdad sebentar, ya, kemudian tinggal di Mesir, ya.
Dan selama itu beliau meneliti kebiasaan haidnya para wanita gitu ya. Jadi ini merupakan hasil istiqra dari Imam Asy-Syafi'i, ya, penelitian beliau, ya, radhiyallahu anhu. Baik, kita mulai. Kita akan membaca. Silakan baca, Mas Bara. Ahsanallah. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الحيض والنفاس أقل أقل Aqallu. أقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبعة وأكثره 15 يوما بلياليها. Naam. Qala al-musannif rahimahullah bahwa waktu haid paling sedikit, ya, waktu minimal, durasi minimal haid adalah sehari semalam. Sehari semalam itu 24 jam. Ya, 24 jam dengan catatan darah itu keluar terus selama 24 jam. Ya, darahnya keluar 24 jam. Hanya orang yang bersangkutan yang bisa mengetahui darah itu sedang keluar dan tidak keluar itu hanya orang yang bersangkutan. Ya, jadi bukan ngalir terus gitu enggak. Tapi biasanya haid itu kan ngalir, darah itu keluar, berhenti misalnya selama 2 jam atau dalam satu hari itu hanya keluar 4 jam misalnya. Nah, tinggal diakumulasikan saja gitu. Jadi kalau hari ini keluar darah, ya, dan darahnya itu meragukan, ya, bukan bukan pada siklus haidnya, ya, bukan pada siklus haidnya, di luar kebiasaan tadi, ya, kemudian darahnya ini darah haid atau bukan, meragukan gitu. Ya, keluar darah 4 jam hari ini, maka tinggal kita hitung lagi kalau nanti selama besoknya itu keluar lagi, tinggal kita akumulasikan kemarin 4 jam, sekarang berapa gitu. Nah, kalau eh, dari akumulasi tersebut, misalnya dari tanggal 1 nih keluar keluar dari tanggal 1 nih keluar 4 jam. Tanggal 2 juga keluar 4 jam. Ya. Tapi tanggal 3 tanggal 4 itu tidak keluar dan tanggal 5-nya keluar lagi. Batasnya kan sampai tanggal 15 tuh. Batasnya sampai tanggal 15. Kalau sampai tanggal 15 diakumulasi 24 jam, nah itu darah haid. Itu ya, itu darah haid. Tapi kalau sudah memang kebiasaannya, ya tentu mereka yang lebih tahu. Atau ini bagi orang yang baru pertama haid gitu ya. Apakah ini haid atau bukan gitu. Ya, sudah dibahas kemarin di pembahasan eh, haid itu di alamatul bulug, ya, di tanda-tanda balik bahwa kapan seorang wanita itu mulai haid gitu ya. Usia berapa wanita itu mulai haid, dan haid itu merupakan tanda balik di usia 9 tahun kan. Usia 9 tahun takribiyah, ya, mendekati 9 tahun itu. Kemudian kalau 15 hari ternyata eh, kurang dari 24 jam, nah maka itu bukan darah haid. Kemudian misalnya ada nih kasus orang keluar darah terus sampai 16 hari. Nah, berarti jadi yang 15-nya itu haid, yang hari ke-16-nya itu bukan haid. Itu. Jadi kata beliau, haid itu durasi minimalnya sehari semalam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Normalnya orang haid itu 6 atau 7 hari. Ini normalnya kata beliau.
Normalnya orang haid itu 6 sampai 7 hari. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Ya. Durasi paling panjang orang haid itu paling panjang durasinya adalah 15 hari, ya, 15 hari dan malamnya gitu. 15 hari dan malamnya itu durasi orang haid paling panjang. Jadi kalau ada di luar kebiasaan lagi nih, biasanya saya haid misalnya, seorang wanita merasakan biasanya saya haid 7 hari, tapi ini 8 hari masih keluar juga. Nah itu berarti masih darah haid gitu. Atau ini sudah 10 hari keluar terus darah, itu masih darah haid selama belum 15 hari gitu ya. Jadi patokannya gitu, selama belum 15 hari. Nah, Mikro. أقل أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغالبه أربع وعشرون يوما. أربعة وعشرون يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثر. Baik, kata beliau rahimahullah, aqallu tuhri baina haidatain. Jadi durasi minimal masa suci, ya, antara dua haid, ya. Antara dua haid itu ada masa sucinya, ya. Antara dua haid itu ada masa sucinya. Durasi minimalnya itu 15 hari kata beliau. Durasi minimal masa sucinya wanita itu, ya, masa di antara dua haid itu 15 hari. Normalnya, durasi normalnya adalah 24 hari. Ya, ini durasi normal karena masa haid normalnya itu 6 hari. Ya. Jadi durasi normal sucinya adalah 24 hari. Jadi yang mendominasi pada wanita itu sucinya bukan haidnya. Atau kata beliau, au salah satun wa isruna yauman. Atau 23 hari. Ini normal. Wala hadda li aksarihi. Dan tidak ada batas maksimalnya. Tidak ada batas maksimalnya. Jadi batas minimalnya ada, batas normalnya ada, tapi batas maksimalnya tidak ada. Jadi bisa jadi orang itu suci selama 2 bulan gitu, bisa. Atau 3 bulan dia nggak haid-haid, suci terus. Nah itu bisa jadi. Tidak ada batas maksimal. Nah, wallahu alam bisawab. Ikra. قال المصنف رحمه الله تعالى أقل النفاس مجة وغالبه 40 يوما وأكثره ست يوما. Nah, kata beliau rahimahullah, setelahnya beliau membahas tentang nifas. Aqallun nifas, kata beliau, durasi minimal nifas adalah majjatun. Majjatun itu apa sih? Majjatun itu kasus di mana orang melahirkan tidak keluar darah. Ya. Jadi orang melahirkan, kapan darah itu dikatakan nifas? Setelah bayi itu benar-benar terpisah dengan tubuh orangnya, dengan tubuh ibunya. Nah, itu mulai dihitung darah nifas. Darah ketika melahirkan itu bukan darah nifas. Ya, misalnya darah pembukaan atau ketika melahirkan itu bukan darah nifas. Darah nifas adalah
darah setelah bayi itu benar-benar berpisah dengan tubuh ibunya. Kemudian keluar darah dari kemaluan, nah itulah darah nifas. Ya, darah nifas. Meskipun melahirkannya itu dilakukan dengan operasi, ya operasi sesar gitu ya. Kemudian keluar darah, pokoknya setelah berpisah bayinya dengan tubuh orang tuanya, kemudian keluar darah, itu darah nifas, dihukumi nifas. Meskipun sesar ya, ini darah nifas. Ada eh, kasus bahwa orang melahirkan sama sekali setelah melahirkan itu tidak keluar darah. Nah, ini yang dimaksud majatun itu. Majah. Ya. Jadi tidak keluar darah walaupun sehari. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Wa ghalibuhu normalnya arba'una yauman, 40 hari. Ya, orang nifas itu normalnya 40 hari. Dia setelah melahirkan itu sering keluar darah sampai 40 hari. Itu normalnya. Nah, hari ke-41 itu biasanya sudah nggak keluar lagi. Aksaruhu, batas maksimalnya adalah situ nayoman, 60 hari. Nah, misalnya ada orang yang habis melahirkan, keluar darah terus sampai hari ke-41 masih keluar darah. Nah, itu masih nifas. Ya, jangan jangan jadi patokan bahwasanya setelah 40 hari pasti berhenti gitu. Ini kan kasus normalnya 40 hari. Nah, kalau 41 masih keluar, sudah itu masih nifas. Jadi batas maksimalnya 60 hari. Ya, 60 hari. Nah, kalau 61 hari, jadi hari yang ke-61, nah itu bukan darah nifas. Ya, itu darah penyakit. Ya, darah istihaldah. Nah, Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Faslun. Fi a'darus salati. A'darus salati tsani. isnani. Ithnani. An-nawmu. Wan-ni. Wan-nisyanu. Wan nisyan. Wan-nisyanu. Nah, sekarang kita telah selesai membahas tentang bab toharoh ya. Bab toharoh telah selesai. Kita akan masuk ke bab sholat ya. Kita akan masuk ke bab sholat. Apa itu sholat? Ya. Sholat itu secara bahasa bermakna doa ya, doa. Ya, kata sholat itu sudah ada sebelum Islam datang, dibawa oleh Rasulullah SAW di Mekah. Ya, kata sholat sudah ada. Ya, orang-orang dahulu itu sering mengucapkan sholat, tapi sholatnya sholat doa. Yang dimaksud sholat itu doa. Ya, ini menurut bahasa. Sedangkan kata sholat menurut istilah fuqaha, ya menurut istilah fuqaha, sholat yang dimaui di sini adalah aqwalun, ya wa af'alun. Jadi af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Ya. Jadi salat itu adalah perbuatan ya, dan ucapan muftatahatun bitakbir yang dibuka oleh takbir wa mukhtatamatun bitaslim yang ditutup oleh salam. Ghaliban biasanya. Kenapa ada kata biasanya? Ya, karena ada kondisi orang itu misalnya orang yang diikat oleh orang jahat misalnya, kemudian dia sholat, bisa dia eh, sholatnya dengan isyarat, misalnya diancam, ya nggak boleh ngomong, mukanya mulutnya ditutup dan lain-lain. Jadi sholatnya bisa dengan isyarat gitu. Jadi ghaliban itu normalnya sholat itu seperti itu, ya ucapan dan perbuatan
yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Ghaliban. Ini ya. Kemudian sholat itu ada waktu-waktunya, sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan waktu-waktu sholat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke langit, ya, Nabi itu menerima perintah sholat 5 waktu. Ya. Besoknya, besoknya siangnya itu Jibril turun kepada Nabi SAW mengajarkan waktu-waktu sholat. Dalam riwayat lain, Jibril juga mengajarkan wudhu dan lain kepada Nabi SAW. Nah, jadi Jibril memulai membahas tentang waktu sholat itu pada zuhur. Oleh karena itu, eh, para fuqaha Syafi'iyah biasanya membahas waktu-waktu sholat itu di zuhur. Ya, zuhur. Zuhur itu waktunya kapan? Ya, kita bahas waktu sholat dulu karena ini kaitannya dengan eh, uzur-uzur untuk meninggalkan sholat nih. Ya, uzur untuk meninggalkan sholat. Jadi kita perlu membahas tentang waktu sholat. Zuhur itu waktunya adalah ketika matahari bergerak sedikit dari bayangan tengahnya, pusatnya. Ya. Jadi zawalus syams, ya, matahari itu sudah geser meskipun sedikit dari pusat tengahnya. Kapan pusat tengahnya? Ya, kita itu kalau diibaratkan gini nih, matahari itu kan kalau pagi keluar, ya, semakin meninggi, semakin meninggi, semakin meninggi. Ada saatnya dia itu di tengah-tengah kita gitu. Di atas tuh benar-benar di atas. Jadi kalau kita menancapkan eh, sebuah benda di tanah, ya, itu ada saatnya matahari itu berada tepat di atas benda itu. Namun kondisi itu tuh jarang ya, kondisi tepat itu jarang. Biasanya kan matahari itu keluar dan beredar itu tidak pas di tengah-tengah kita, di atas kita gitu. Kalau kita nancepin benda, ya, jadi matahari kan bergerak gitu kan, ya. Nah, itu kan ada namanya bayangan sedikit tuh. Meskipun sudah di atas kita, itu ada bayangan sedikit. Nah, itu namanya zilul istiwa ya. Zilul istiwa itu ya bayangan sisanya gitu. Bayangan karena mataharinya benar-benar nggak di atas kita. Oleh karena itu kan kita sering dengar setahun sekali itu matahari tepat di atas Ka'bah gitu. Matahari tepat di atas Ka'bah pada waktu apa misalnya? Pada waktu asar atau zuhur misalnya. Nah ini pun setahun sekali nggak bisa setiap hari karena matahari itu bergerak gitu. Matahari itu bergeraknya nggak di situ aja peredarannya gitu. Jadi kadang eh, bayangan-bayangan itu berbeda. Nah waktu zuhur itu ketika matahari sudah bergerak sedikit dari bayangan istiwanya gitu ya, bayangan tengahnya. Nah, itu waktu zuhur. Akhirnya sampai kapan? Akhirnya sampai ketika bayangan satu benda itu sama panjangnya. Ya, bayangan satu benda itu sama panjangnya dengan benda tersebut. Ya, misalnya benda itu tingginya 1 meter. Nah, kemudian ketika mataharinya itu sudah 1 meter bayangannya gitu, nah itu berarti sudah habis waktu zuhur. Namun tadi ya kasus itu kan jarang, bisa jadi setahun sekali. Kadang ada lebihan bayangan, nah itu yang dinamakan zilul istiwa tadi ya. Ada kelebihan bayangan. Nah itu akhir waktu zuhur merupakan awal dari waktu isya, waktu asyar, afwan, waktu asar. Ya, kemudian kapan akhir waktu asar? Akhir waktu asar adalah ketika tenggelamnya matahari. Nah itu juga merupakan awal waktu maghrib. Ya.
kapan akhir waktu maghrib? Ya, waktu maghrib ini yang menjadi mahalul khilaf, ya menjadi mahalul khilaf. eh, Kapan waktu maghrib itu berakhir? Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadimnya mengatakan waktu maghrib itu berakhir sampai hilangnya syafaq merah, sampai hilangnya syafaq merah di langit. Ya, tapi di Qaulul Jadidnya, ketika beliau sudah di Mesir, kata beliau waktu maghrib itu waktunya sangat sedikit. Jadi hanya orang persiapan untuk sholat maghrib, yang misalnya dihitung wudhu, kemudian sholat qobliyah maghrib, nah, kemudian sholat maghrib. Nah itu selesai, waktunya sedikit, nggak sampai hilangnya syafaq merah. Itu kaulul jadidnya. Tapi yang dipakai oleh Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i adalah kaulul qadimnya beliau. Nah, jadi ucapan beliau waktu di Mekah. Ya, ini yang dipakai oleh beliau. Adapun kayak Maliki atau Hanafi itu mengatakan bahwa waktu maghrib itu berakhir sampai hilangnya syafaq putih. Jadi ketika langit itu sudah benar-benar gelap. Ya, makanya pada negeri-negeri yang di situ mazhabnya mazhab Hanafi, ya, azan Isya itu lebih malam itu daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia paling tidaknya 1 jam ya. Kalau maghrib jam 6, jam 7 sudah Isya misalnya. Kalau hilangnya syafaq putih bisa jadi jam 8 atau setengah 9. Nah, inilah akhir waktu maghrib dan merupakan awal waktu Isya. Lalu waktu Isya itu berakhirnya kapan? Pada kitab-kitab lanjutan kita akan bahas tentang ada waktu mubah, ada waktu afdoliyah, dan lain-lainnya. Waktu Isya itu berakhir sampai terbitnya fajar sidik. Ya, terbitnya fajar sidik. Waktu subuh dimulai, jadi waktu akhir waktu Isya itu merupakan eh, awal dari waktu fajar, waktu subuh. Hmm. Itulah waktu waktu sholat. Kemudian dijelaskan sedikit tentang fajar kadzib dan fajar sidik. Ya. Bagaimana cara mengetahui fajar kadzib dan fajar sidik? Fajar kadzib itu adalah sama ya, seakan-akan matahari itu mau mau terbit gitu ya. Tetapi bedanya kalau fajar kadzib itu dia garisnya itu vertikal. Ya, garisnya itu vertikal, dia ke tengah gitu, ke tengah dari awal ufuk, dari ujung ufuk sampai ke tengah. Ufuk itu apa? Ufuk itu eh, bagian terjauh yang bisa kita lihat di bumi gitu ya. Itu kalau kita berdiri di padang rumput itu kita bisa melihat ufuk gitu ya. Ujung daripada bumi yang menempel sama langit seakan-akan gitulah. Nah, itu ufuk. Jadi dari ufuk sampai ke tengah dia dia memanjangnya secara vertikal ya, berdiri gitu secara vertikal. Nah, itu fajar kazib, fajar yang dusta. Nah, dan itu sesaat nanti setelah itu hilang, hilang dia. Adapun fajar sidik itu dia horizontal, benar-benar ufuk itu dilingkupi oleh cahaya putih gitu, cahaya seakan-akan terang gitu. Nah, itu fajar si sodik, fajar sidik ya, fajar sodik. Jadi secara horizontal nempel antara ufuk langit dan bumi itu, maksudnya nempel gitu. Ya. Dan itu garisnya horizontal, memanjang kanan ke kiri gitu. Nah, inilah fajar sodik, waktu subuh. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Ya. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Meskipun baru terbit se seperempatnya atau bahkan sedikit saja. Nah, itu sudah habis waktu subuh. Nah, kalau sudah kita ketahui sedikit,
tentang waktu-waktu sholat, ya, maka kata beliau, uzur untuk meninggalkan sholat itu hanya dua. Ya, uzur meninggalkan sholat itu hanya dua. Yang pertama, naum, tidur. Yang kedua, nisyan, lupa. Ya. Maksudnya adalah orang itu dikatakan tidak berdosa ketika dia memang ketiduran, tapi sholatnya ya, yang dia tinggalkan harus dikodok, ya wajib dikodok. Bukan berarti boleh ditinggalkan begitu saja gitu. Jadi kalau ada orang tidur dan ketiduran sampai sampai keluar waktunya, sampai keluar waktunya, nah ini dia diberi uzur, ya. A'zarus sholatis, nah ini ya dia diberi uzur untuk eh, tidak berdosa meninggalkan sholat itu ketika dua dua kasus ini. Naum. Dengan catatan gini, tidurnya ya, tidurnya ini sebelum sholat, sebelum waktu sholat, misalnya zuhur nih, zuhur. Jam 11 ya, orang itu merasa ngantuk gitu, ngantuk. Kalau di kalau saya tahan-tahan kayaknya eh, nanti sholat zuhur juga nggak fokus ya, karena ngantuk banget jam 11 siang itu. Maka orang itu jam 11 siang itu tidur dan dia yakin bahwa nanti juga sekitar jam 2 atau jam 1 bangun gitu. Dia yakin. Akhirnya tidur dia. Dia tidur, ternyata bangunnya jam 4. Ya, jam 4 asar. Nah ini yang diberi uzur tuh yang seperti ini. Ya. Tapi kalau dia tidur nih jam 11, dugaan besarnya, zonul golibnya, jadi dugaan besar dia bahwa saya tidur nih jam 11, saya akan bangun jam 4 atau jam 5 karena saya semalam tidak tidur. Nah ini nggak boleh tidur, dia dosa, dia berdosa. Ya, sudah tahu dia akan bangun jam 4, berarti dia sengaja memang meninggalkan zuhur. Ya, nggak boleh yang seperti ini. Jadi catatannya tadi dua. Yang ketiga, dia tidur setelah waktu sholat, bukan setelah waktu sholat, maksudnya di waktu sholat sudah tiba. Ya, dia tidur di waktu sholat sudah tiba. Sudah azan zuhur, ya, namun dia merasa ngantuk banget, ya, ngantuknya itu luar biasa. Nah, kemudian dia dugaan besar dia ini hanya sekejap, ya, paling setengah jam atau 15 menit saya akan bangun. Ya, dugaan besar dia. Nah, lalu sampai keluar waktu sholat, ternyata bangunnya jam 4. Nah, ternyata bangunnya jam 4. Nah, ini juga diberi uzur karena dia memang ngantuk berat. Ya. Yang kedua, yang keempat, dia sudah dugaan besarnya dia akan bangun di waktu asar, jadi udah keluar dari zuhur. Nah, ini yang seperti ini dia berdosa. Ya, jadi nggak boleh tidur, dia berdosa. Kemudian kodoknya bagaimana? Kodoknya alal faur ataukah tidak? Alal faur itu apa? Alal faur itu maksudnya segera. Ya, ketika dia bangun, ya dia sudah ngumpulin istilahnya sudah jejeg ya, udah siap, langsung alal faur, nggak boleh makan dulu, minum dulu, ngobrol dulu, nggak gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi kasus yang pertama, dia ternyata ketiduran dan bangunnya itu lewat, ya sudah lewat zuhur. Nah itu nggak, itu bisa bisa santai kalau yang itu karena nggak berdosa. Nah tapi yang udah zonnya dia mau keluar waktu tapi masih tidur juga, nah itu dia harus segera ketika bangun langsung dikodok tuh, ya kodok sholat zuhur yang ditinggalkannya. Ya.
atau orang yang dia menduga akan bangun di waktunya, tetapi malah qadarullah bangunnya di luar waktu. Nah, itu harus segera alal faur. Ya, ya ini ya. Kemudian lupa. Yang kedua lupa. Lupa apa yang dimaksud? Ya, lupa bahwa dia itu belum sholat gitu. Lupa bahwa dia itu belum sholat. Ya, kadang kan ada terjadi kasus udah udah asar, udah waktu asar, ya tapi ternyata dia ingat, aduh saya tuh belum sholat zuhur ya tadi. Nah itu, nah ini tidak berdosa ya, selama dia tidak eh, sengaja untuk dibikin lupa gitu, atau dia meremehkan. Apa meremehkan itu? Misalnya sudah azan, dia tunda-tunda gitu sampai lupa. Nah ini dia berdosa yang seperti itu. Lupa yang dimaksud di sini adalah karena kesibukan dia yang luar biasa, kesibukan dia yang luar biasa, ya sudah azan, dia ada pekerjaan yang eh, memang dia digaji, dibayar untuk itu, ya sehingga tidak boleh kalau kata atasan jangan jangan dulu sholat, maka dia harus taat gitu, jangan dulu sholat, ya selesaikan pekerjaannya sampai-sampai dia lupa. Nah itu yang dimaksud. Bukan dia menunda-nunda sholat sampai lupa, bukan itu. Kalau itu dosa, berdosa. Ya, Wallahu alam bisawab. Ya, insya Allah kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Ya, pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.